Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Wah, aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Wah, terima kasih sudah mampir kembali di YouTube channel aku. Nah, hari ini aku mau membuat video simulasi pembelajaran untuk anak usia dini dengan tema tanaman. Oke, sebelum kita mulai video pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu yuk. Angkat kedua tangan, baca doa, membaca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody. How are you? I'm fine. How are you today? Good. Very good. Excellent. Hey ho. Tepuk semangat. 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 Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tanaman. Ya, kita akan belajar tentang tanaman dengan subtema kebutuhan tanaman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, aku sudah menyiapkan satu buah video. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Hai sahabat pupuk, tahukah kamu apa yang membedakan kedua tanaman ini? Tonton terus dan simak penjelasannya ya. Sama seperti manusia, tanaman juga membutuhkan gizi seimbang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Gizi atau nutrisi tanaman ini dikenal dengan istilah unsur hara. Secara umum, terdapat dua jenis unsur hara. Pertama, unsur hara makro. Jenis nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kedua, unsur hara mikro. Unsur hara ini hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit, seperti tembaga, besi, mangan, dan seng. Setiap jenis unsur hara memiliki peran dan fungsi yang berbeda bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen sendiri dikenal sebagai penyusun struktur sel tanaman yang dapat mempercepat proses pertumbuhan, menjadikan tanaman lebih hijau, dan meningkatkan kadar protein pada hasil panen. Berbeda dengan fosfor yang lebih berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Fosfor dapat merangsang perkembangan akar yang kuat dan pembentukan bunga tanaman. Sementara kalium berperan untuk meningkatkan kualitas panen, merangsang pembentukan akar baru, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap berbagai hama dan penyakit. Jika sahabat pupuk gemar berkebun atau bertani, jangan lupa untuk selalu memperhatikan nutrisi tanaman ya. Jika tidak terpenuhi, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga hasil panen pun menjadi kurang optimal. Lantas, bagaimana kita dapat mengetahui jika tanaman kekurangan nutrisi? Sahabat pupuk dapat memeriksa dan mengamati tanda-tanda yang muncul. Biasanya, kekurangan unsur hara akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Kita ambil contoh nitrogen. Saat kekurangan nitrogen, tanaman akan terlihat kurus dan kecil. Daunnya pun mulai menguning, mengering, hingga akhirnya rontok. Berbeda dengan magnesium yang ditandai dengan munculnya bercak kuning pada bagian daun tua. Lalu, bagaimana dengan kalsium? Saat kekurangan unsur hara ini, tanaman akan mengalami perubahan warna kekuningan pada tepi daun hingga ke tulang daun muda. Jadi, sekarang sudah tahu kan penyebab perbedaan tanaman di awal tadi? Ya, tanaman A terlihat lebih sehat dan segar karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya, unsur hara yang dibutuhkan tanaman sudah tersedia secara alami di dalam tanah. Namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tanaman. Karena itu, sahabat pupuk dapat mengatasinya lewat pemupukan berimbang, baik dalam bentuk pupuk organik maupun buatan. Setiap tanaman tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi pastikan kamu melakukan riset agar pemupukan tidak berlebihan. Jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan pupuk berkualitas hanya dari sumber terpercaya, seperti PT Pupuk Indonesia. Terdapat berbagai pilihan pupuk yang dapat kamu gunakan, baik yang bersifat subsidi maupun non-subsidi. Jadilah pelanggan cerdas dan selalu waspadai produk pupuk tiruan. Wah,
teman-teman sudah menonton videonya? Ya, jadi teman-teman, apa aja sih kebutuhan tanaman itu? Tanaman memerlukan apa supaya dia dapat hidup? Betul sekali, tanaman membutuhkan matahari supaya mereka bisa tetap hidup. Selain matahari, tanaman juga membutuhkan air. Betul, selain matahari dan air, apalagi kah yang dibutuhkan tanaman? Udara, betul sekali. Ada 3 yang menjadi kebutuhan tanaman: matahari, air, dan udara. Good job teman-teman. Nah, karena teman-teman sudah tahu apa saja yang menjadi kebutuhan tanaman, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk menebalkan kebutuhan tanaman. Di sini aku sudah menyiapkan 1 buah lembar kerja yang dimana nantinya teman-teman akan menebalkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh tanaman. Nah, selain itu, selain kita akan menebalkan kebutuhan tanaman, aku juga mau ajak teman-teman untuk bermain puzzle. Kita akan bermain puzzle menyusun gambar tanaman. Oke, mari kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai pembelajaran kita dengan materi yang pertama, yaitu menebalkan kebutuhan tanaman. Oke, di sini aku sudah menyiapkan beberapa gambar teman-teman. Coba teman-teman sebutkan, tadi kebutuhan tanaman ada apa saja? Ini apa ya teman-teman? Iya, betul, ini adalah matahari. Yang kedua ada gambar apakah ini teman-teman? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar air. Lalu yang terakhir, ada gambar apakah ini teman-teman? Oke, betul juga. Ini adalah gambar udara. Jadi, ketiga gambar ini merupakan kebutuhan dari tanaman. Ada matahari, air, dan juga udara. Jadi, mari sama-sama kita kerjakan kegiatan kita yang pertama ya teman-teman. Yuk, mari teman-teman siapkan 1 buah pensil dan juga penghapus jika teman-teman ada yang salah menulisnya ya. Oke, yuk mari kita kerjakan. Wah, gimana teman-teman? Sudah selesai kan menulis kebutuhan tanamannya? Ya, coba kalau sudah selesai teman-teman tunjukkan ya. Ya, kalau aku, alhamdulillah aku sudah menyelesaikan kegiatan yang pertama. Di sini aku sudah menulis kebutuhan tanaman. Yang pertama ada matahari, lalu ada air, dan yang terakhir ada udara. Good job teman-teman. Oke, kita lanjut next ke kegiatan kita yang kedua ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah menulis kebutuhan tanaman, nah sekarang aku mau ajak teman-teman untuk bermain puzzle. Puzzle apa sih? Puzzle tanaman. Di sini aku sudah menyiapkan 1 set puzzle yang dimana nanti kita akan susun puzzle-nya menjadi sebuah gambar ya teman-teman. Let's go, kita mulai. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini aku sudah menyiapkan 1 set puzzle yang sudah aku print dan sudah aku potong-potong. Di sini nanti teman-teman diminta untuk menyusun puzzle-nya ya. Nah, karena sudah dipotong menjadi beberapa kepingan, mari kita mulai ya teman-teman. Kita mulai dari puzzle yang paling besar ini. Nah, berikutnya mari kita selesaikan untuk sisi sebelah kanan. Kira-kira puzzle manakah yang cocok untuk melengkapi sisi sebelah kanan? Mari kita coba ya. Apakah puzzle yang kecil ini sesuai dengan sisi sebelah kanan? Oh, ternyata tidak.
bukan yang ini pasangannya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Apakah yang ini teman-teman? Wah, ternyata sesuai teman-teman. Betul sekali. Puzzle ini adalah kepingan puzzle yang kedua. Berikutnya kita lanjut ke kepingan puzzle yang ketiga. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri kita sudah bisa lihat sepertinya ini gambar brokoli deh. Kira-kira yang mana ya? Kita coba yang ini ya teman-teman. Wow, betul sekali. Itu adalah sisi yang berikutnya. Lalu kita lanjut dengan sisi sebelah kanan. Kira-kira yang manakah teman-teman? Siapa yang tahu? Coba kita mulai dari sini. Apakah ini jawabannya teman-teman? Oke, berikutnya kita lanjut untuk mengisi puzzle yang berada di tengah sini ya teman-teman. Kira-kira kepingan puzzle yang manakah yang cocok untuk melengkapi puzzle di atas? Apakah puzzle yang ini teman-teman? Oh, bukan. Bukan puzzle yang ini. Lalu yang manakah teman-teman? Apakah puzzle yang ini? Mari kita coba masukkan. Wow, ternyata betul. Puzzle yang ini. Oke. Next, berarti kita tinggal mengisi dua bagian lagi. Bagian sebelah kiri dan juga bagian sebelah kanan. Wah, aku tinggal ada dua kepingan saja nih. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Apakah yang persegi ini berada di tengah sini? Tidak, bukan, berarti persegi tepat berada di sebelah kanan. Lalu kepingan yang terakhir berarti menempati posisi sebelah sini. Dan jadi deh kepingan puzzle-nya. Wah, terima kasih teman-teman. Wah, tadi pembelajarannya sangat menyenangkan ya teman-teman. Karena selain kita belajar mengenal kebutuhan tanaman, kita juga belajar untuk menyusun puzzle-puzzle yang sudah aku siapkan. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Wah, good job teman-teman. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi karena sudah selesai, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca doa ya teman-teman. Yuk angkat kedua tangan, baca doa. Membaca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dadah teman-teman, terima kasih sudah menonton.